Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Sesi kali ini kita akan membedah ya mengenai dari berita dari investor.id. Ini adalah bahwa ada temuan bahwa ternyata ini penyebab saham batubara rontok dalam. Nah ini saham memang saham batubara itu mayoritas semua itu rontok. Nah ini kita akan bedah ya. Seperti apa mengenai saham batubara, kenapa kok dia bisa rontok ya. Kita akan korelasikan dari data-data yang valid ya, seperti itu ya. Sebelum kita membahas saham batubara ini ya, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Dan pastinya analisa kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian, jadi disclaimer on ya. Kita akan melihat dulu mengenai dari beritanya ini ya. Ini dilansir dari Pak Harso Kurniawan ya pada hari Kamis jam 8 kemarin ya. Nah, ini bahwa dilansir dari investor.id, saham-saham emiten batubara di Bursa Efek Indonesia berguguran pada perdagangan hari Rabu ya, tanggal 4 Januari tahun 2023. Hal ini dipicu kebijakan Tiongkok yang berniat membuka kembali keran impor batubara asal Australia setelah 2 tahun dibekukan ya karena pandemi. Ya, pandemi kalian bisa tahu ya, apakah ini adalah salah satu dari makroekonomi, politik makroekonomi ya. Bisa jadi hal itu bisa dilakukan, bisa jadi. Karena ini adalah dalam dunia itu adalah ada beberapa sektor bisnis, mikro bisnis dan juga makro bisnis ya, seperti itu. Kalau dari sisi fundamentalnya seperti itu ya. Nah, sebelum kita membahas secara dalam lagi, bagi kalian yang pengen direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian. Jangan di skip dunia agar kalian tidak gagal paham ya. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info ya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Berdasarkan dari data BI, seluruh saham produsen dan kontraktor batubara kakap kompak merosot pada hari kemarin ya. Betul, saham Bumi juga merosot 6% ke level 155, Adaro juga rontok juga, ARB 6,2% ke level 3000, PT Bayan 0,8, dia turun tidak terlalu dalam ke level 21.000, PT Indika Energi Inti dia turun 4,7% ke level 2000, dan PT ITMG ya 3,9% menjadi 37.000, dan PT Harum ya 1,2% ke level 1625 ya. Kompak sekali ya, seperti itu. Karena kalau ketika berita itu apa sih fungsinya ya, itulah apabila kita punya di situ dia kena sentimen ya biasanya. Apakah berita ini bisa diciptakan ya, bisa saja ya orang-orang yang punya kepentingan ya, namun tidak semuanya bisa seperti itu ya. Lanjut, sementara itu harga saham PT UTR, distributor alat berat pertambangan skala khusus Traktor dan perusahaan tambang batubara, ambles juga ya, ada 6,7% ke level 24.000. Seiring dengan itu indeks BI atau indeks sektor energi turun 3,2% ya. Tak lagi kejatuhan harga saham batubara menyeret indeks harga saham gabungan atau IHSG BI ke zona merah dengan penurunan 1,1% ke level 6.800. Saham Adaro menjadi pemberat IHSG dengan kontribusi 7,36 dan UNTR 6,3 poin, Bumi 37 poin, Bayan 3,4 poin, dan ampun berat indeks saham kemarin adalah BBCA dan BBRI masing-masing 14,31 poin ya. Betul, saham-saham perbankan ya. Kemarin asing masih melanjutkan net sell, kali ini sebesar 432 miliar sepanjang 2023. Asing sudah net sell, dia take profit ya 677 miliar. Ya seperti itu ya kalau karakter dari asing. Terus dilansir dari Bloomberg melaporkan Tiongkok tengah mengkaji rencana pembukaan keran impor batubara dari Australia. Ya betul sekali. Ekspor batubara Australia ke negeri tirai bambu sangat besar pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlahnya mencapai 84 juta ton, wah besar sekali ya, dan 74 ton dan berkontribusi 30% terhadap total impor Tiongkok selama 5 tahun terakhir. Nah inilah kalau dalam bisnis itu ya seperti itu, ada kompetitor ya. Ketika kompetitornya yang lebih murah dan juga
dari segi bisnisnya juga lancar ya, seperti itu ya. Ya itu ya. Jadi manfaat pandemi itu sangat bukan manfaat ya, tapi peluang. Seperti itu ya teman-teman. Artinya pembukaan impor batu bara Australia dan Tiongkok akan berimbas negatif terhadap Indonesia Coal Outbreak atau ATI ya, sebab Tiongkok bisa kembali mengakses batu bara dari pemain nomor 1 dunia yakni Australia. Ya betul sekali. Australia ini gede ya, gede sekali ya teman-teman. Sementara itu analis Sukar Chandra Yontam juga kebijakan Tiongkok itu akan mengikis selisih harga batu bara di bursa New Zealand Australia dengan EG. Saat ini harga batu bara newspremium 200 US dollar per ton dibandingkan EG. Saya prediksi batu bara berkalori tinggi akan terimbas negatif regulasi ini karena ada kompetisi ketat dari pemain Australia ya. Seperti itu. Dia juga menilai kebijakan itu sebenarnya tidak terlalu terimbas terhadap pemain batu bara nasional ke depan. Dia berizin tetap stabil ataupun emiten yang bakal terkena dampak serius adalah Harum Energi karena batu bara yang dihasilkan berkalori tinggi. Sebaliknya dampak kebijakan itu ke PTBA minim karena mayoritas penjualan dipasok ke pasar domestik. Ya betul sekali. Jadi kalau ke Harum itu prospek ke apa ya, segmennya itu dia itu high class ya, seperti itu. Kalau PTBA ke domestik, jadi di dalam pasar sendiri ya, di dalam Indonesia sendiri. Kalau PTBA jadi tidak terlalu besar gitu. Dia masih menawarkan asumsi harga angkutan batu bara tahun ini sebesar 280 per ton, turun dibandingkan rata-rata tahun 2022 sebesar 358 US dollar per ton. Sebab ketegangan Rusia dan Ukraina mulai mereda dan beberapa kemungkinan turun akibat terjadi resesi di beberapa negara maju ya, seperti itu ya. Jadi pasar ibaratnya gini ya, kalau dari segmen makro itu di salah satu negara ya mungkin ya, negara yang di situ sebagai partner ya, partner di masing-masing negara. Jadi negara itu ya, misalkan ada Amerika, ada sektor blok. Nah, di sini Indonesia sama Asia. Mereka juga menciptakan pasar sendiri, dia juga pasar sendiri ya, seperti itu. Dan di sini ada pasar untuk regulatornya. Ketika ini diganggu, ya ini bermasalah, ini bermasalah. Jadi kayak gitu. Jadi semua itu ada korelasinya. Lah fungsinya untuk apa? Untuk biasanya untuk menaikkan harga. Jadi semua itu ada kepentingan ya dari makroekonomi ya, seperti itu ya teman-teman. Dan pemainnya itu bukan kayak kita ya, kita yang para retail ini enggak. Jadi mereka itu melalui data yang valid dan juga peluang, dia juga menentukan hal itu juga. Dan kita akan bahas ya mengenai dari saham PTBA ini ya, bagaimana ya. Ya, kalau PTBA dia dibawa turun terus ya, dibawa turun terus untuk asingnya net sell, terus dia take profit ya, ketika dia sudah dia itu sudah beli ya. Ya ini PTBA sebenarnya sudah ibaratnya apa? Sudah memborong ya untuk di saham ini asingnya ya, dan dia waktunya untuk take profit ya akhir tahun seperti itu. Terus ada Bumi ini masih kuat adanya Salim masuk ya di harga 120 ya, seperti itu. Terus Bumi, Harum, bagaimana mengenai saham Harum? Ya Harum juga ya profit seperti itu ya. Kalau PTBA kalau kita lihat secara cek ya, kita ke multi chart PTBA ini juga saham-saham yang untuk itu ya, untuk invest ya, invest jangka panjang ini sangat menarik ya. Silahkan beli di saat merah, kondisi merah, karena kalau kita lihat secara trennya saham PTBA ini ya masih sideways juga, hampir sama kayak Antam ya. Dan di bawah koreksi silahkan bisa masuk. Dan untuk Harum juga kita akan cek ya, Harum itu ekspansinya ke sektor, nah ini mayoritas pada turun semua ya pada bulan-bulan ini saja. Ya begitulah teman-teman ya, untuk ada sentimen berita apa biasanya terkena gitu, tapi imbasnya itu cuma 1 hari sih, tidak selamanya itu. Namun kalau pengen sektor terimbas lagi ya harus ciptakan sebuah ya, bisa jadi politik global dan lain, entah itu perang, entah itu bikin variasi
virus lagi ya, kayak gitu untuk bermacam-macam kalau di sektor gitu ya teman-teman. Untuk PTBA ini silahkan waktunya untuk nyicil nabung ya, satu lot kayak gitu tiap bulan, tidak masalah, nanti juga naik sendiri ya, karena pastinya itu ke jangka panjang seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini dan mengikuti channel ini sehingga bisa berkembang untuk saat ini ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.